Yom Safuot. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita. Baik, mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 atau Ma'ases Likim ayat yang pertama. Ketika hari Pentakosta tiba, jangan seia kata mereka semua terus berada bersama-sama. Ya, haleluya. Pada saat itu saudara, di dalam bahasa aslinya dikatakan mereka dikatakan di situ seia sekata, di satu berkumpul di satu tempat. Ini ya. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Di dalam terjemahan asli saudara itu dikatakan lev ehad. Ya, bukan satu tempat, tapi lev ehad. Tahukah Anda arti lev ehad? Lev itu artinya hati, ya. Dan kemudian ehad itu satu hati. Bagaimana hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus? Itu harus apa? Satu hati. Bukan hanya kita berada di satu tempat. Bukan berarti kita berada bersama-sama kita satu hati. Belum tentu. Di sini bisa ada ratusan orang berkumpul. Benar? Bisa dari latar belakang mana saja orang berada di rumah kita. Tapi apakah benar satu hati lev ehad? Belum tentu. Syarat daripada Roh Kudus, Ruach HaKodes itu turun adalah lev ehad, lameh ya, bet ehad, yod het dalet. Ehad sama. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Ya. Kalau Anda baca di di Kisah Para Rasul 1, ya. Kisah 1 ayat yang ke-4. Kisah 1 ayat yang ke-4. Ya. Jadi Pentakosta ini ya, itu adalah perhitungan hari ke-50 pada saat bangsa Israel itu keluar dari Misraim sesudah mereka merayakan Pesak. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik, jangan sampai tidak tahu ya. Ini adalah firman, ini adalah tradisi. Ya, tradisi menurut kitab suci kita, menurut Torah, ya. Jadi mari kita buka Wayikra atau Imamat, ya. Kita mundur ke belakang, kita mundur ke ribuan tahun sebelumnya. Kita tarik benang merahnya. Oke. Shemot 23 ayat 15 sampai 22. Shemot artinya apa? Kitab Keluaran. Ya, maaf. Keluaran 23 ayat 15, ya. Maaf. Wayikra 23 ayat yang ke-15. Ya, Wayikra 23 ayat yang ke-15. Ya, ini adalah peringatan hari raya ke-4. Mari kita baca sama-sama. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan, ya, sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7 kamu harus menghitung 50 hari dan kamu harus mempersembahkan sajian yang baru kepada Yahweh. Dari tempat tinggalmu kamu harus membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi ragi yang harus dibakar sebagai hasil pertama bagi Yahweh.
Dan di samping roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor anak domba yang sempurna berumur 1 tahun dan seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu serta 2 ekor domba jantan juga persembahan mereka serta persembahan curahan mereka haruslah menjadi persembahan bakaran bagi Yahweh, suatu persembahan api-apian bau yang harum yang menenangkan bagi Yahweh. Ya. Kita angkat skip ayat yang ke-21. Dan pada hari yang sama kamu harus memaklumkan pertemuan kudus itu harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya di seluruh tempat tinggalmu bagi generasi-generasimu. Dan dalam menuai hasil ladangmu, engkau tidak boleh memanen habis sampai pinggir ladangmu saat kamu menuai. Dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa panenmu, karena kamu harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Amin. Jadi pada waktu itu, ya, ini adalah aturan yang diberikan Elohim Israel kepada umatnya, di mana pada sebelum Torah ini diturunkan, dari sejak Pesak, perhatikan, Pesak itu apa? Jangan sampai nggak tahu ya. Pesak itu adalah pada saat kita mempersembahkan atau memperingati hari kematian daripada Yeshua. Atau pada zaman Misraim, mereka itu adalah orang yang mempersembahkan korban. Persembahan. Jadi harus ada effort di perayaan Shavuot ini, bawa persembahan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Ya. Di perayaan Shavuot. Nah, kemudian di sana dituliskan pada waktu itu umat Israel mereka sampai di Gunung Sinai. Ya. Lalu Moshe naik kemana? Ke Gunung Sinai. Mereka menanti-nantikan di bawah Gunung Sinai itu Moshe ya turun dari Gunung Sinai itu untuk membawa apa? Membawa Torah atau disebut dengan 2 loh batu atau bahasa Inggrisnya tablet. Ya. Jadi saudara, Mose turun itu membawa 2 loh batu pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia turun dari Gunung Sinai, dia mendapati apa? Iya, dia menyembah patung. Ya. Pada waktu itu dia marah. Ya, lalu dilemparnya 2 loh batu itu, maka apa yang terjadi? Bangsa Israel itu saling membunuh. Sehingga apa? 3.000 orang mati pada waktu itu. Padahal Bapak Yahweh itu punya maksud yang baik. Kan ini kan dia dikeluarkan dari budak. Berapa tahun Israel dijajah menjadi budak? 430 tahun Israel dijajah menjadi budak. Kurang lebih berapa generasi? Satu generasi itu biasanya umurnya cuma 70 tahun kata kitab suci. Ya. Jadi kurang lebih 6 generasi. Opungnya, anaknya, cucunya, cicitnya, apa lagi? Buyutnya, ke-6, apa lagi yang ke-6? Jadi umur manusia itu saudara sangat singkat di hadapan Bapa Yahweh. Pada waktu mereka hidup di zaman perbudakan, mereka makan sesuka hatinya, mereka mau berhubungan sesuka hatinya, mereka mulai berkata-kata sesuka hatinya, mereka mulai dengan hidup yang tidak ada aturannya. Tetapi pada waktu hari yang ke-50, Bapa Yahweh memberikan aturan, rules. Karena kita sudah dipilih, karena mereka pada waktu itu sudah dipilih menjadi umat pilihan,
prince and princess daripada Syamaim, engkau dan aku dipilih menjadi putri-putri Sion, daughter of Zion, mempelai Hamasia. Engkau dan aku dipisahkan sehingga apa? Kita hidup bukan lagi budak. Karena itu budak punya apa? Gak punya aturan budak kecuali dari tuannya yang adalah manusia. Tetapi engkau dan aku menjadi orang yang sudah ditebus, dikeluarkan, dipisahkan, ya, menjadi umat pilihan. Jadi dikasih aturan. Apa nama aturan itu? Torah. Ya, saya nggak ada oret-oretan ya. Kalau kita hitung jumlah Torah, huruf Torah, dengan jumlah Ruach HaKodes, dengan jumlah Bapa Yahweh, dengan jumlah nama Yeshua dalam huruf Ibrani, itu bisa dapat angka berapa? Nanti coba dicari, dipikirkan ya, angka gemetrianya dapat angka 8. Luar biasa nggak? Torah itu tulisannya hurufnya apa? Tet, Ros, Wow, ya. Apa? Kebalik ya. Tau, Wow, Res, He. Itu adalah huruf daripada Torah. Ya. Murid-murid dikasih Torah. Jadi jangan sampai nggak tahu ya. Ya. Ini adalah peringatan juga hari Yobel tahun ke-50. Ya. Jadi kita bawa berkas kita ya di hadapan Bapa Yahweh. Ya, saya percaya kita semua di tempat ini ya sudah membawa persembahan kita. Ya. Ini juga dikatakan saudara ya, Torah ini jatuh peringatan ini jatuh pada 6 Sivan. Ya, 5784, dan ini adalah sebagai penutupan daripada Pesak. Ini harus tahu ya, karena kita adalah sudah dipilih. Jadi Prince and Princess Syamaim ini, putri-putri Syamaim ini dikasih aturan, dikasih komen, ya, dikasih law sama Bapa, ya kan? Anoki Yahweh Eloheka, akulah Yahweh Elohimu. Kemudian apa lagi? Lo yihye leka akhirim elpanai. Ya, jangan menyebutkan nama Elohimu dengan sembarangan. Mulai dikasih aturan. Ya, kados Syabat, hormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu. Mulai dikasih aturan. Orang yang nggak mau hidup dalam Torah, orang yang nggak mau hidup dalam Torah ya, dia pasti akan suka apa? Berdusta. Dia pasti suka mengingini milik sesamanya. Itu orang yang nggak mau hidup dalam Torah. Makan sembarangan, apa saja dimakan. Kenapa? Anak-anak budak. Jadi kalau engkau dan aku sudah dipilih Bapak Ibu, ya, maka pantaskan diri kita. Kita sedang memantaskan diri menjadi mempelai Hamasia. Karena itu dikatakan tadi di dalam kitab Mazmur, engkau dan aku adalah pewaris, ahli waris. Bayangkan Bapa kita, Bapakku adalah pemilik semesta ini. Kalau Bapa pemilik dan pencipta semesta, emas dan perak kepunyaan siapa? Punya siapa emas dan perak? Hah? Punya siapa? Punya anak-anak Bapa Yahweh. Ya. Lalu batu sapir, zamrud itu punya siapa? Hah? Itu punya Bapak kita, ya kan? Kita anaknya bukan? Kita anaknya. Engkau ahli waris bukan? Hah? Ahli waris. Tahu yang disebut ahli waris? Tahu disebut ahli waris? Tahu nggak arti ahli waris apa?
Ahli waris itu adalah penikmat warisan. Ya. Romanim 8 ayat 17, baca. Romanim 8 ayat 17. Pewaris adalah saya. Bapak saya punya harta. Saya bisa menikmati, ya. Amin. Ya. Dan karena anak-anak, maka ahli waris juga. Oke? Benar-benar ahli waris Elohim dan sesama pewaris dengan Hamasyiah. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dimuliakan bersama. Engkau dan aku adalah ahli waris. Contoh, bapak saya punya tanah. Siapa ahli warisnya? Saya ahli warisnya. Ya, 7 bersaudara itu menjadi ahli waris. Ya, berhak menikmati apa yang dimiliki bapak itu dimiliki anak. Ya, apa yang dimiliki bapak itu dimiliki oleh anak. Oh, luar biasa ini. Kalau Anda tahu ini ya, kalau bapak punya kuasa itu dalam bahasa Yunani disebut endunamos. Endunamos itu artinya dinamis, dinamik. Ya, jadi anak-anak ahli waris itu nggak ada yang loyo. Semua bergerak dinamis. Ya. Engkau dan aku menjadi ahli waris, dipisahkan. Untuk apa? Mewarisi cara ibadah yang Bapa Yahweh perkenani, cara makan yang benar, cara berhubungan yang benar, cara berbicara yang benar, diatur dalam Torah. Udah belajar kan? Torah kan? Torah Toldot, Torah Bemidbar, pengajaran Torah ya kan? Tentang hubungan di antara keluarga, ya, laki-laki dan perempuan, ya, harus saling mengasihi saudara yang bersaudara, ya. Jadi nggak boleh, ya, kita sesama ahli waris saling sikut menyikut, ya, amin, nggak boleh. Galatia 3:29. Abraham, bapak kita kaya nggak? Kaya nggak Abraham? Kaya. Ishak kaya. Yakob apalagi? Ya, dia punya ribuan kambing domba. Ya, kenapa kita menjadi bagian daripada Israel? Ini jawabannya. Ya, Galatim 3 ayat 29. 1, 2, 3. Jika kamu milik Hamasyiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli waris menurut janji. Apa janji Bapa sama Abraham? Orang tua. Sebagai orang tua, apa janji Bapa Yahweh sama Abraham? Mari kita lihat Kejadian 3 Haleluya. Kejadian Kejadian 15 ayat yang ke-1. Apa yang dijanjikan Bapa Yahweh sama Abraham? Silakan baca, laki-laki. Kejadian Bereshit 15 ayat yang ke-1. Jadi pantaskan diri kita menjadi Amin. Jadi Bapa Yahweh berjanji, kamu tahu apa arti perisai? Perisai itu adalah shield atau disebut dengan magen. Jadi panah-panah si jahat tidak akan bisa menembus kehidupanku dan kehidupanmu tanpa
seizin daripada Bapa Yahweh. Ya, panah-panahnya, ya, serangan-serangan si jahat, serangan-serangan musuh, ya, perkataan-perkataan si jahat itu tidak akan bisa menembus kehidupanku dan kehidupanmu karena ada perisai atau disebut dengan magen. Makanya di doa Avot ada apa? Baru kata Yahweh Elohenu, Elohe Avotenu Emotenu, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yaakov, Elohe Sarai. Baru di bawahnya baru kata Yahweh magen Abraham. Kenapa engkau dan aku bisa menerima perisai atau ahli waris janji-janji kepada Abraham? Ya, karena siapa? Karena Yeshua. Kalau engkau tidak percaya kepada Yeshua Hamashiach, maka nggak bisa menerima warisan ini, saudara. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Jadi kuasa darah Yeshua itulah, ya, yang membuat atau yang memberkati engkau dan aku, ya, bisa menerima jadi bagian dari Abraham. Kemudian apa lagi janji Bapa Yahweh sama Abraham? Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Kalau ada orang yang mengutuk engkau, aku akan mengutuk, kata Bapa. Itu bukan berlaku sama Israel saja. Itu berlaku kepada hidupku dan hidupmu. Amin. Jadi jangan biarkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menghinamu, mengutukimu, maka apa? Dia akan dikutuk sama Bapa Yahweh. Karena apa? Dia melanggar, ya, melanggar daripada janji, ya. Karena apa? Bapa Yahweh itu berjanji kepada Abraham. Ya. Bapa Yahweh berjanji, ya. Beresit 12 ayat yang ketiga. Ini dia janji Bapa Yahweh kepada Abraham. Beresit 12 ayat yang kedua. Silakan dibaca. 1 Beresit 12 ayat yang kedua. Silakan. Silakan Beresit 12 ayat yang kedua. Amin. Namamu terkenal. Namamu viral. Janji Bapa Yahweh kepada Abraham, Dia akan menjadikan engkau dan aku suatu bangsa yang besar. Bapa Yahweh akan memberkati engkau dan aku dan membuat namamu masyhur, famous, terkenal, dan jadilah berkat. Ayat yang ketiga. Amin. Ya. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum bumi akan diberkati. Benar gak? Oleh karena keturunan Abraham, Bapa Yahweh memberkati Israel, Dia menurunkan orang-orang pintar di negeri ini. Albert Einstein itu orang apa? Yehudi kan? Itu keturunan Yehudi. Pencipta pesawat terbang siapa? Alex Wright bersaudara, itu adalah orang Yehudi. Ya. Ya, dia adalah orang Yehudi. Ya. Saudara, ini adalah firman yang hidup. Ya. Jadi sesuai detik tadi dalam Galatim 3:29, oleh karena kita adalah anak-anak kerajaan, keturunan-keturunan Abraham, maka kita berhak menerima, ya, kita menjadi ahli waris menurut janji. Kalau kita di Syamaim nanti, ya kan, begini. Jadi murid-murid pada waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka lev ehad, satu hati. Bisa nggak kembali lagi orang bersama-sama tapi nggak satu hati? Hatimu nggak bersama denganku, hatiku nggak bersama denganmu. Bisa?
Tapi kalau khusus untuk menantikan Roh Kudus, apa dahsyatnya kalau orang dipenuhi Roh Kudus? Anda lihat si Petrus, sapu tangannya saja bisa menyembuhkan orang sakit. Dikasihnya sapu tangannya, orang sakit sembuh. Ada kuasa, ada power. Tangan kita itu waktu megang orang, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, orang itu menjadi bisa sembuh. Maka kalau tangan yang dipenuhi Roh Kudus, pastikan juga tubuh kita dipenuhi Roh Kudus biar ehat. Kalau banyak kegelapan yang ada di dalam diri manusia, ketika dia disentuh dengan tangan yang dipenuhi Roh Kudus, maka itulah yang mengakibatkan orang bisa bermanifestasi. Waktu didoakan, Yesua waktu mendoakan anak yang bisu yang penyakit ayan, waktu dia ketemu Yesua, karena Yesua adalah kan Roh Elohim, dia diguncang-guncang sampai mengeluarkan busa. Kenapa? Karena dia ketemu dengan Haor terang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia terguncang-guncang, gak tahan badannya. Ada orang ketemu dengan Roh Kudus itu dia merasakan panas, menyala-nyala. Ya. Pada waktu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mari kita kembali ke Kisah Para Rasul 2. Ya. Baik, Kisah Para Rasul 2 ini ya. Mau gak ini datang malam hari ini? Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit. Ya, Kisah 2 ayat 2. Seperti angin kencang yang menderu, memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Lidah-lidah api ya. Jadi itu adalah api Roh Kudus yang menyucikan seseorang. Jadi orang setelah baptis air, ada yang namanya baptisan api. Dibasuh oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat, Kisah 2 ayat yang keempat. Dan mereka semua dipenuhi oleh Ruach HaKodes. Di sana jelas ya, dikatakan Ruach HaKodes. Ya, dan mereka mulai berbicara ya di dalam bahasa-bahasa yang berbeda, other tongues. Ya, atau di dalam bahasa ya mereka mulai akharit ya, Asher, Natam, Ruach, Lehatif. Ya. Jadi di sana dikatakan le davar be la asot. Ya, akharit, kasher. Jadi ada mereka mulai Ruach HaKodes memenuhi orang, ya, lawan Roh Kudus, tolong aku, tundukkan kedagingannya. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, kita bisa mematikan keinginan daging kita, ya kan? Akharit, kasher, natam, haruah, lahatif. Jadi di sana ada dafar, ada firman yang keluar dari mulut kita sehingga itu masuk ke sel-sel tubuh orang, membakar semua, membersihkan semua seluruh isi tubuh yang selama ini bersekutu dengan kegelapan. Jadi kalau kita mulai gak suka dengan hal-hal rohani, mohon maaf, mungkin Roh Kudus sedang menjauhimu. Maka kejar lagi, ambil lagi apinya, baca firman, baca dafar, lawan kedagingannya. Kenapa? Yohanan 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, ruahlah yang memberi hidup. Ya, daging sama sekali tidak berguna. Jadi jangan terlalu dipusingkan dengan hal-hal daging. Ya kan? Yohanan 6 ayat 63. Ya. Jadi di sana dikatakan ya, apa bunyinya?
Silakan baca Imam. Yuk. Ya, bilang Yohanan 6 ayat 63. Baca sekali lagi sama-sama. 3, 2, 1. Rohlah ya. Daging sama sekali nggak berguna. Ya. Terkadang ya, yang kita makan ini semua ini untuk daging ini. Pertumbuhan sel-sel tubuh ini untuk daging. Tapi roh kita makan nggak? Roh kita kasih makan nggak? Kalau rohmu nggak kau kasih makan, maka dia nggak akan bisa berkobar. Karena dia seperti apa? Lidah api. Roh Kudus itu seperti lidah api. Kalau engkau nggak membawa korban, nggak bisa dia hidup, nyala apinya nggak hidup, nggak ada yang dibakar. Kira-kira paham nggak? Nggak ada yang dibakar. Apa yang mau dibakar? Mati apinya, padam rohnya. Makanya ada ayat berkata jangan padamkan roh. Roh Kudus itulah yang membersihkan, menyembuhkan, memulihkan. Lidah api, tapi dia nggak membakar kita. Sama seperti waktu Mose bertemu dengan Elohim, seperti apa? Semak api yang menyala-nyala ya. Semak belukar kan, tapi orangnya enggak, tapi semak-semak itu enggak terbakar. Luar biasa enggak? Ada api menyala tapi enggak terbakar sekelilingnya. Itulah Roh Kudus. Amin. Dia enggak membakar, tapi orang yang enggak dipenuhi Roh Kudus bisa enggak membakar? Bisa. Makanya dia seperti lidah api. Yakobus berkata apa? Lidah kita itu bisa seperti api, bisa membakar satu hutan, dia bilang. Yakobus 1. Mulut kita ini kalau kita terlalu ya berkata-kata yang tidak baik, maka itu bisa membakar. Kenapa disebut lidah api? Jadi bukan mereka berbahasa rara baba. Bukan. Di situ mereka berkata apa? Dafar firman, ada lidah api. Nah, lidahnya itu membangkitkan roh seseorang, atau lidah itu malah membuat mati. Bukan gak ngerti, bukan makin gak ngerti sehingga apa? Kacau. Ya. Orang makin meraba-raba. Kenapa? Karena di wadah itu, maaf yang gak mau sebut merek, nanti melayani orang yang udah cerai dari suaminya, ya kan, pisah dari istrinya, bisa dengan anteng nanti bisa jadi pemimpin 10, pemimpin 20, pemimpin 30 gitu. Ya nggak bisa begitu, ya. Nggak ada ayatnya, saudara. Di situ dikatakan jelas dafar. Dafar itu apa? Firman Elohim, firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh. Ya. Kemudian baca ayat yang kelima, Kisah Rasul 2 ayat yang kelima. Dan ketika itu orang-orang dari sepuluh bangsa yang berlangit. Iya. Kenapa orang-orang Yahudi mulai mereka bingung, saudara? Dan setiap terjadi, kumpulan orang itu datang bersama dan bingung. Karena mereka terus mendengar setiap orang masing-masing berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Kenapa? Karena apa, saudara? Mereka bingung. Kenapa? Karena murid-murid mulai kembali memperkatakan dafar. Mereka kembali memperkatakan firman Tuhan dalam bahasa Ibrani. Mereka terus berkata-kata dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena Israel itu adalah negara yang paling sering dijajah dan mereka ingin dihelenisasikan. Ya. Mereka ingin dikeluarkan dari Semitik. Tahu Semitik? Semitik itu adalah dari kata Sem. Sem itu adalah anak daripada Noah. Sem itu punya keturunan namanya Eber. Eber itulah dari kata Ibrit. Ibrani. Bayangin, banyaknya pengaruh si setan, pengaruh si jahat ingin menghapus ya Torah. Ya, ingin menghapus, jangan ada yang pakai nama Ibrani lagi. Ya kan? Jangan ada lagi pakai nama Ibrani. Yohanan jadi Yohanes.
Ya kan? Kefah jadi Petrus diganti. Ya, diganti semuanya. Philip jadi Filipus, Saul jadi Paulus. Yang paling parah, Yesua jadi siapa? Yesus. Kenapa? Biar orang gak memandang keselamatan. Jadi pastikan kita pada hari ini, malam hari ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kita dipanggil masuk kepada kekudusan nama Bapa Yahweh. Kita boleh mengenal nama juru selamat kita, the original name in Hebrew, Yeshua. Yang artinya apa? Dia adalah penyelamat. Maka pakai kuasa itu. Jangan gunakan kuasamu untuk semena-mena. Ya kan? Gunakan kuasa itu untuk apa? Untuk menyembuhkan orang. Ya. Kenapa? Karena ya, kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, murid-murid setelah mereka dipenuhi Ruach HaKodes, ya kan? Maka apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi, Saudara? Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ya. Pada waktu Kefah dipenuhi Ruach HaKodes, perhatikan, dia mulai membacakan firman. Dafar yang dia bacakan. Ya kan? Apa dafarnya, Saudara? Ini adalah janji daripada Bapa. Elohim berfirman. Lihat apa firman Elohim? Bapa akan mencurahkan rohnya kepada semua daging. Oh, haleluya. Semua daging. Ya. Maka anak laki-lakimu, dan anak perempuanmu akan bernubuat. Tahu bernubuat? Kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang membangkitkan. Ya, nanti pertanyaan. Engkau akan diberkati, engkau akan sukses, engkau akan kaya raya, aku akan cerdas, nilaiku semuanya benar, aku dikasih oleh guruku, aku diberkati Bapa Yahweh. Itu yang selalu keluar dari mulutnya, Saudara. Itu nubuatan. Dan akan melihat penglihatan. Makanya anak-anak ada yang melihat neraka. Ada yang dapat penglihatan tentang rapture. Anak-anak loh. Ayo, kasih dirimu dipakai oleh Roh Kudus. Ya kan? Bagaimana engkau bisa dipakai orang Roh Kudus? Engkau harus cinta firman. Bukan cinta game. Ya kan? Bukan cinta siaran TV. Ya, nonton sesekali bisa, 1 jam cukup. Tapi jangan sampai engkau candu. Jadi mencintai. Ya. Kemudian apa? Para tua-tuamu akan dimimpikan mimpi-mimpi. 2 hari yang lalu saya mimpi semua orang itu adalah zombie. Tapi betapa beruntungnya orang-orang di dalam Bapa Yahweh, ya itu zombinya cuma bisa lari-lari, dia nggak berani nerekam. Wah, itulah atau habis saya mimpi itu saya nggak bisa tidur lagi. Ini apa ya Bapak? Seram loh, seram kali. Aduh, seram kali. Ya. Zombie tahu kan, film zombie kan, semua mau dimakan. Mau dimakan. Tapi di dalam mimpi itu saya, ya, nggak dimakan. Kemudian janji daripada Bapa Yahweh ayat 18. Bahkan aku pun akan mencurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki, ke atas hamba-hambaku perempuan pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi kalau orang bernubuat itu bukan membahas kesalahan orang lain. Bukan itu nubuat. Bukan itu nubuat. Nubuat itu kau akan menjadi imam 5 tahun dari sekarang. Engkau jika di dalam Bapa Yahweh, tanganmu bisa diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, membangkitkan yang mati, berjalan di atas air. Wow, spektakuler gak? Yeshua spektakuler, dia bisa jalan di atas air. Dia merubah air jadi apa? Air jadi anggur. Ayo coba sesekali, coba. Kemudian apa ayat 19 baca? Kisah Para Rasul 2 ayat 19. Dan aku akan memberikan. Amin. Aku akan memberikan keajaiban-keajaiban di langit, di atas,
dan tanda-tanda di bumi di bawah darah dan kabut asap. Matahari akan berubah, ya. Matahari akan berubah menjadi gelap, bulan menjadi darah sebelum hari Yahweh yang besar itu datang. Ayat 21. Ini kuncinya saudara. Dan sama-sama kita baca. Dan akan terjadi setiap orang yang memanggil nama Yahweh akan diapai? Apakah akan mati? diselamatkan. Diselamatkan. Amin. Ya. Wehaya kol asher yikra beshem Yahweh we ma'alot. Ya. Semua yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Mau diselamatkan dari apa? Sakit penyakit. Ya. Kemudian ayat 22, hai para pria, hai orang-orang Israel, dengarlah. Yeshua orang Nazaret, seorang dari antara kamu yang telah direstui Elohim melalui mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban, tanda-tanda yang telah Elohim lakukan melalui dia di tengah-tengah kamu, sebagaimana pula yang telah kamu sendiri ketahui. Ya, Kepah yang tadinya pengkhianat, mendadak dia menjadi pemberani. Kepa yang tadinya pengecut, kau murid Yeshua kan? Bukan. Aku nggak murid Yeshua. Ini juga bagian daripada Yeshua. Bukan, aku nggak kenal dia. Dia sangkal Yeshua. Apa yang terjadi? Mendadak dia ketika dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi orang yang pemberani, berdiri di hadapan 3.000 orang. Ya. Dia mulai berkhotbah, mendadak dia bisa hafal firman, cerita tentang Daud dia tahu, kisah Yoel dia tahu. Ya, itu kalau orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Anda dipenuhi daging, Anda mengizinkan roh asing yang masuk. Jangan mau, saudara. Jangan izinkan roh asing masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam hidup anak-anak princess and prince Yahweh Elohim. Ya. Kemudian saudara, dia mendadak tahu tentang kisah Daud. Ya. Lalu ayat 38, ayat yang terakhir. Dan Kepah menjawab mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua HaMashiach untuk apa? Penghapusan dosa-dosa, dan kamu menerima karunia Ruach Kodes. Beri dirimu dibaptis. Ya. Beri dirimu dibaptis. Ya. Hormati firman Elohim. Ya. Sebab janji ini adalah bagimu dan bagi anak-anakmu, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang Yahweh Elohim kita akan memanggilnya. Ya. Ada orang ya sudah ditetapkan dari awalnya itu menjadi orang yang tidak membawa damai sejahtera bagi orang lain. Ya. Bukan berarti ya karena kita nggak makan lalu orang lain makan lalu kita memusuhi orang itu. Bukan begitu caranya. Ya. Bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua untuk penghapusan dosa. Jadi namanya harus benar. Ya. Di dalam kitab aslinya dikatakan apa? Beri dirimu ya makom al shem Yeshua HaMashiach la selichot. Kita selalu nyanyi Adon HaSelichot. Selichot itu artinya apa? Penghapus dosa. Dosamu gak akan bisa dihapus. Ya, gak bisa. Kalau apa? Kalau tidak di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Dan iman daripada orang tua itu turun kepada anak-anaknya. Sebagai pesan yang terakhir, Kisah 2 ayat 42. Tadi bagaimana Roh Kudus itu turun? Dia harus lev ehad. Dan mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran dan dalam pengajaran. Dan mereka hidup dengan bertekun dalam
pengajaran para rasul. Ya, amin. Coba silakan baca lagi. Dan dalam persekutuan dan dalam pemecahan roti. Bertekun ya di dalam pengajaran para rasul dan bersekutuan dan pemecah roti di dalam doa. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh dengan pengajaran. Ya. Amin. Hiduplah di dalam persekutuan dan dalam pemecahan roti dan dalam doa. Amin. Ken Yehirotson, diberkati yang memberitakan dan diberkati yang mendengarkan oleh kuasa darah Yeshua HaMashiach. Haleluya. Casamea Yom Safuot 6 Sipan 5784 Bapak yang memberkati. Amin. Silakan.